Welcome to our channel. Negara Vietnam. Mungkin sebagian besar dari kita tidak asing lagi mendengar nama negara Vietnam. Selain pernah dipelajari saat masa di bangku sekolah, negara ini juga salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, pada masa lalu Vietnam juga terpisah menjadi dua negara bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yang tentunya berbeda ideologi. Sampai kedua negara ini bergabung kembali membentuk satu negara merdeka pada tanggal 2 September 1945. Lebih lengkap tentang negara Vietnam, inilah videonya. Vietnam atau yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, tepatnya berada di ujung timur daratan Asia Tenggara. Dengan luas sekitar 311.699 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 98.170.000 jiwa, menjadikannya sebagai negara terpadat ke-15 di dunia. Sebagian besar orang Vietnam beretnis Kinh Vietnam, yaitu sekitar 85,3% dari total populasi. Agama utama di negara Vietnam adalah 45,3% beragama rakyat, 28,4% tidak beragama, 14,9% beragama Buddha, 8,5% Kristen, dan sisanya beragama lain. Negara Vietnam berbatasan dengan Cina di bagian utaranya, dan Laos dan Kamboja di bagian barat. Negara ini juga berbagi perbatasan maritim dengan Thailand melalui Teluk Thailand, serta Filipina, Indonesia, dan Malaysia melalui Laut Cina Selatan. Ibu kota Vietnam adalah kota Hanoi, namun kota terbesarnya adalah kota Ho Chi Minh. Tanah Vietnam sebagian besar berbukit dan berhutan lebat, dengan tanah datar tidak lebih dari 20%. Pegunungan mencapai 40% dari luas daratan negara, dan hutan tropis menutupi sekitar 42% dari daratan. Iklim Vietnam cenderung sangat bervariasi untuk setiap wilayah. Vietnam adalah negara yang terletak di daerah tropis. Namun Vietnam Utara termasuk Hanoi dianggap sebagai daerah subtropis menurut klasifikasi iklim Köppen, dan terkadang dipengaruhi oleh gelombang dingin dari timur laut. Selama musim dingin atau musim kemarau yang berlangsung hingga kira-kira dari November hingga April, pada musim hujan, angin biasanya bertiup dari timur laut di sepanjang pantai Cina dan melintasi Teluk Tonkin, mengambil kelembapan yang cukup besar. Suhu tahunan rata-rata umumnya lebih tinggi di dataran daripada pegunungan, terutama di Vietnam Selatan dibandingkan Utara. Vietnam adalah Republik Sosialis satu partai dan merupakan salah satu dari dua negara komunis di Asia Tenggara. Meskipun Vietnam tetap secara resmi berkomitmen pada sosialisme sebagai kredo yang menentukan, kebijakan ekonominya telah tumbuh semakin kapitalis, dengan ekonomis mencirikan kepemimpinannya sebagai komunis kapitalis yang bersemangat. Di bawah konstitusi, Partai Komunis Vietnam menegaskan peran mereka di semua cabang politik dan masyarakat negara. Presiden adalah kepala negara terpilih dan panglima tertinggi militer, menjabat sebagai kedua Dewan Pertahanan dan Keamanan tertinggi, dan memegang jabatan tertinggi kedua di Vietnam serta menjalankan fungsi eksekutif dan janji negara serta pengaturan kebijakan. Sepanjang sejarah Vietnam, ekonominya sebagian besar didasarkan pada pertanian, terutama penanaman padi basah. Boksit adalah bahan penting dalam produksi aluminium ditambang di Vietnam Tengah. Sebagai hasil dari beberapa tindakan reformasi tanah, Vietnam telah menjadi pengekspor utama produk pertanian. Sekarang Vietnam menjadi produsen kacang mete terbesar di dunia. Dengan sepertiga saham global, Vietnam juga terkenal sebagai penghasil lada hitam terbesar di dunia, menguasai sepertiga pasar dunia. Vietnam juga pengekspor beras terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Vietnam juga merupakan pengekspor kopi terbesar kedua di dunia. Negara ini memiliki proporsi penggunaan lahan tertinggi untuk tanaman permanen bersama-sama dengan negara bagian lain di subkawasan Mekong Besar. Ekspor utama lainnya termasuk teh, karet, dan produk perikanan. Produksi perikanan Vietnam secara keseluruhan dari perikanan tangkap dan aquaculture adalah 5,6 juta dolar pada tahun 2016. Pada tahun 2020, total pengeluaran negara Vietnam untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berjumlah sekitar 0,45% dari PDB-nya. Cendekiawan Vietnam telah mengembangkan banyak bidang akademik, terutama dalam ilmu sosial dan humaniora. Nah, itulah sedikit fakta tentang negara Vietnam. Dan untuk mengenal lebih jauh negara Vietnam, berikut ini adalah 15 fakta unik tentang negara Vietnam.
Nama negara Vietnam diambil dari dua kata, yaitu dari kata Viet dan Nam. Viet merupakan sekelompok suku yang membentuk wilayah Vietnam bagian utara. Sementara dalam bahasa Cina, Nam berarti selatan. Mata uang negara Vietnam adalah Dong Vietnam yang dikodekan dengan VND. Satu Dong Vietnam setara dengan 0,66 rupiah Indonesia. Bendera Vietnam diperkenalkan pada tanggal 30 November 1955. Bintang berwarna kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis Vietnam. Pecahan di bintang melambangkan para buruh, petani, tentara, cendekiawan, dan pemuda. Warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Menurut World Factbook, garis pantai Vietnam adalah yang terpanjang ke-33 di dunia. Hamparan pantai yang epik ini sudah cukup untuk membuat para pelancong sibuk selama berbulan-bulan. Lihat saja, Anda tidak bisa menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengunjungi semua pantai Vietnam. Tet adalah nama tahun baru negara Vietnam. Tet juga adalah festival Vietnam terbesar dan salah satu festival paling populer di Asia Tenggara. Lebih dari 97 juta orang merayakan Tet, yang biasanya diadakan pada hari yang sama dengan tahun baru Imlek. Namun terkadang perbedaan waktu 1 jam antara kedua negara berarti bulan baru terjadi pada hari yang berbeda, dan oleh karena itu tahun baru dirayakan pada tanggal yang berbeda. Saat berjalan kaki di Hanoi, Vietnam, sebaiknya selalu waspada setiap saat, terutama saat hendak berjalan menyeberang jalan, karena meski kita sudah terbiasa melihat lalu lintas yang kacau di Indonesia, tetapi saat berada di Vietnam kondisi lalu lintasnya 10 kali lebih kacau dari Indonesia. Banyak sepeda motor yang suka menyerobot jalan atau melawan arus, bahkan hingga naik ke trotoar. Vietnam memiliki makanan pinggir jalannya sendiri, yaitu bernama banh mi. Banh mi adalah roti baguette dengan panjang 20 cm yang diisi dengan irisan daging dan sayur, plus topping telur atau keju. Untuk makanan beratnya, po, yaitu mie gopeng putih dengan kuah kaldu yang diberi irisan daging dengan ditaburi seledri. Ho Chi Minh merupakan nama presiden pertama dari negara Vietnam. Sama halnya seperti Insinyur Soekarno di Indonesia, Ho Chi Minh juga dikenal sebagai Paman Ho, adalah tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar bagi kemerdekaan negara Vietnam. Sebagai bentuk penghormatannya, Paman Ho yang telah meninggal sejak tahun 1969 lalu, jasad beliau pun dibalsem dan dipamerkan di museum. Hanya saja para pengunjung dilarang mengabadikan baik dalam bentuk foto ataupun video. Jika di Indonesia nama yang paling banyak digunakan Budi atau Putri, lain halnya dengan Vietnam. Nama yang umum disematkan kepada seseorang di negara Vietnam ialah Nguyen. Bahkan nama ini juga banyak digunakan baik dari kalangan pria ataupun wanita. Nguyen diambil dari nama sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Vietnam pada tahun 1802. Orang Vietnam percaya bahwa dengan menggunakan nama Nguyen, maka akan terhindar dari berbagai gangguan. Bahkan orang dengan nama ini dapat terhindar dari pajak. Bahkan tak heran, Nguyen digunakan oleh 40% orang dari total keseluruhan populasi Vietnam. Buat kamu yang menggemari makanan ekstrim, sepertinya kamu wajib mencoba makanan Vietnam yang satu ini. Namanya adalah Tiet Chan. Sepintas makanan ini seperti semur biasa yang dilengkapi dengan kuah berwarna merah. Namun apakah kamu tahu kuah tersebut merupakan darah binatang segar? Biasanya darah yang digunakan dalam sajian makanan ini berasal dari hewan babi atau bebek. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Sebuah lembaga survei yang menganalisa tingkat kebahagiaan bernama Happy Planet Index melaporkan bahwa Vietnam merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan kelima di dunia, sekaligus menempatkan negara ini sebagai negara terbahagia kedua di Asia Pasifik pada tahun 2020. Tidak hanya itu, menurut survei yang dilaporkan Gallup International Association, Vietnam bahkan menjadi negara teroptimis dalam tren ekonomi. Bila di Indonesia dan sebagian negara lainnya plat nomor kendaraan bermotor ada di depan dan di belakang, tetapi di Vietnam plat nomor kendaraan hanya berada di belakang saja. Wah, kok bisa gitu ya? Itulah 12 fakta unik tentang negara Vietnam. Bagaimana menurutmu fakta-fakta kali ini? Semoga bermanfaat ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya meminta agar Anda yang belum subscribe hingga akhir video ini, mohon agar subscribe ya untuk kemajuan channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share dan like juga. Thank you.